Halo, selamat datang di Dunia Inspiratif bersama saya sebagai host, Reska Septiani. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu mahasiswa berprestasi. Baiklah, sebelum itu, kita akan melihat video profil bintang tamu kita. Di balik setiap prestasi, ada perjalanan penuh perjuangan dan dedikasi. Mereka adalah para pemimpin masa depan, mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga aktif mengembangkan pengetahuan mereka di luar kampus. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tak kenal lelah, mereka telah membuktikan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan dengan determinasi yang kuat. Akan menyambut bintang tamu kita, Lita Syahrini. Tepuk tangan semuanya. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Sekarang kamu lagi sibuk apa nih? Kalau untuk saat ini masih sibuk kuliah Kak, di semester Terima kasih ya Lita sudah bergabung dengan kami hari ini. Nah, kita semua akan sangat antusias gitu mendengarkan cerita atau pengalaman dari Lita, gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama. Bisa ceritakan sedikit tentang jurusan yang Lita ambil sekarang? Iya, saya kebetulan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alasan pertama atau alasan utama mengambil jurusan itu ya karena saya suka berbicara di depan umum, itu menjadi salah satu alasan yang katanya kalau bahasa Indonesia ini nanti banyak yang berbicaranya, itu yang waktu saya dengar waktu SMA Kak. Setelah itu, selain itu juga saya suka menulis. Jadi itulah kenapa saya mengambil jurusan BPSI. Nah, sekarang ini apa saja sih prestasi non-akademik yang udah diraih gitu? Selama berkuliah di Universitas Rohania, pada tahun 2023, itu tepatnya tahun lalu, bulan Mei itu saya mengikuti lomba mendongeng tingkat nasional yang dilaksanakan oleh salah satu universitas yang ada di Palu. Itu lombanya dilakukan secara daring dan alhamdulillahnya di situ saya memperoleh juara 3. Ya. Nah, tadi kan dari tingkat nasional, persiapan apa aja sih gitu yang kita hadapi untuk kegiatan di tingkat nasional itu? Kebetulan itu sangat-sangat mendadak ya Kak ya. Malam itu saya lihat dari grup PPSI kami gitu kan, ada sebuah apa itu namanya flyer lomba yang dikirimkan oleh ketua himbanya pada saat itu Bang Alul. Dia mengirim, silahkan adik-adik ikuti, kata dia gitu. Jadi saya tertarik buat mengikuti itu Kak. Saya langsung kabarin teman saya, kebetulan teman saya itu ahli lah dalam membuat video, mengedit apa gitu. Saya langsung kabari dia, bisa nggak ini bantu ini. Akhirnya bisa, malam itu langsung kami tag Kak, langsung dikirim subuhnya, dan alhamdulillahnya itu benar-benar sangat mendadak, nggak ada persiapan sama sekali. Dan kebetulan memang sudah ada satu dongeng yang saya memang benar-benar hafal dari SMA juga gitu. Itu memang menceritakan tentang daerah kita tinggal gitu ya. Apa aja sih kendala yang dihadapi untuk persiapan lomba tadi? Persiapan lomba itu kendala yang dihadapi mungkin kita harus, ya namanya lomba ya kan Kak, kita pasti diminta uang pendaftaran buat lomba tersebut. Itu pada saat itu malam itu juga saya mencari uang buat itu gitu kan, apalagi pelajar masih mahasiswa pasti sangat uang lagi masih sangat minim. Dan di situ kemarin uang pendaftarannya sekitar 130 buat ikut lomba. Itu aja sih Kak.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. A mí estoy ligándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Que beba de mi boca para. Nah, selama ikut lomba ini ada nggak sih peran dosen atau kampus itu dalam pengembangan prestasi yang kita hadapi? Terakhir ini saya ada mengikuti lomba penulisan cerita anak ya kak ya. Itu juga saya didesak-desak sama dosen itu Bu Nur Atika, dia, ayo Lita ikut. 3 kali mungkin dalam sehari dia menelpon buat udah selesai belum ini ceritanya, udah selesai belum. Itu sih perannya sangat-sangat membuat saya termotivasi. Sebenarnya tidak termotivasi tapi tertekan gitu karena disuruh-suruh nanti kalau nggak dikerjakan ya udah terlanjur buat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena dorongan-dorongan dari beliau saya bisa menyelesaikan satu cerita anak. Nah, setelah mengikuti lomba-lomba itu, harapan apa sih yang kita ingin capai gitu sampai sekarang? Harapan yang ingin dicapai setelah mengikuti lomba itu, berharapnya nanti kedepannya lebih banyak lagi karya-karya seperti buku diterbitkan. Kita juga masih belajar ya kak, yang sekarang lagi menyusun juga mau buat novel, insya Allah. Terus harapannya juga kalau kata Bu Nur Atika itu, kalau kita mencari sesuatu itu hanya karena tujuannya uang, ya kita bakal habis sampai di uang itu gitu. Tapi kalau yang kita cari itu adalah nama ataupun prestasi kita ataupun menambah wawasan kita akan terus berkembang selama nanti mungkin bisa jadi motivasi orang ketika membaca karya kita gitu. Nah, apa sih saran dan motivasi dari seorang Lita Syahrini itu untuk mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita yang ingin meraih prestasi seperti Lita sekarang ini? Sarannya ini cuma satu ya, jangan takut ketika mencoba, jangan takut mencoba. Kadang seseorang itu takut mencoba, sebenarnya dia punya banyak sekali prestasi, minat, bakat, bahkan kemampuannya itu sebenarnya banyak, tapi hanya karena nanti takut gagal, takutnya mencoba, nanti enggak kayak gini, nanti kayak gini. Yang penting kita coba dulu, kalau sudah jalannya itu buat kita, jalannya itu baik, pasti ada-ada saja yang menjadi penyebab ya hal-hal baik itu berpihak pada kita. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada Lita Syahrini atas waktunya dan wawasannya yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada semua penonton yang sudah setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Dunia Inspiratif. Jangan lupa untuk semangat terus dan terus mencari inspirasi setiap harinya. Saya sebagai host pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bila ku pergi bersama kekasihku